Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga untuk kesempatan yang kembali Tuhan izinkan untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bantulah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan terus menuntun kehidupan kami, sehingga hidup kami sebagai orang-orang percaya boleh terus berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan pimpin kami, untuk kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita bersama-sama membaca bagian ini, saudara. Kita memperhatikan ayat demi ayat supaya kita bisa mengerti dan menangkap setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama hari ini. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba-hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu Tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan di dalam bagian sebelumnya bagaimana hidup sebagai seorang suami istri yang harmonis. Dan Tuhan mengingatkan kita, saudara, baik kita sebagai istri, kita harus tunduk kepada suami, dan sebagai suami kita harus mengasihi istri kita dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang sepenuhnya, dengan kasih yang tanpa syarat atau dengan kasih agape. Tetapi saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus mengajar di dalam pasal 6 bagaimana sikap orang percaya di dalam hubungan dengan keluarga dan juga di dalam pekerjaan. Saudara sekalian, yang pertama, sikap anak kepada orang tua. Di dalam bacaan kita, saudara, ayat 1 dan 2 jelas sekali dikatakan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak kepada orang tua kita. Firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah perintah yang penting, dan seterusnya. Saudara, dua sikap yang harus anak-anak tunjukkan pada orang tua adalah yang pertama, taat dan hormat. Bagi Rasul Paulus, saudara, dua sikap ini harus ada pada diri anak. Bagi Rasul Paulus, ini adalah satu sikap yang penting yang harus ditunjukkan oleh anak-anak kepada orang tua. Dan pada bagian lain, saudara, Kolose 3 ayat 20 dikatakan, taat dan hormat kepada orang tua adalah sesuatu yang indah. Bukan sesuatu yang baik,
tetapi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Jadi ketaatan dan hormat kepada orang tua. Saudara, di dalam pada zaman ini, saudara, ada anak-anak yang tidak lagi mau mentaati dan menghormati orang tua. Banyak anak-anak yang mulai berani kepada orang tua, saudara. Anak-anak tega membunuh orang tua ada anak yang tega memenjarakan orang tua, ada anak yang tega menelantarkan orang tua dan lain sebagainya. Saudara, di media sosial kita mungkin sudah mendengar dan membaca. Pada tanggal 16 September 2022, ada seorang anak membunuh ayahnya sendiri karena apa? Dengan satu alasan yang sangat sederhana, yaitu bosan merawatnya. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2023, saudara, ada seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya di Depok, saudara, dengan 50 tusukan kurang lebih. Karena apa? Karena sakit hati, selalu dimarahi. Dan masih ada banyak contoh-contoh lagi. Anak-anak yang tidak lagi mau menghormati, yang tidak lagi mau mentaati orang tua, yang berani kepada orang tua. Tetapi firman Tuhan hari ini, saudara, berpesan kepada kita sebagai anak-anak. Kita harus mentaati orang tua kita. Kita harus menghormati orang tua kita. Tetapi saudara, hal yang kedua yang supaya seimbang antara orang tua dengan anak, maka firman Tuhan katakan bagaimana sikap orang tua kepada anak-anak. Kalau tadi bagaimana sikap anak kepada orang tua supaya seimbang, maka bagaimana sikap orang tua kepada anak. Firman Tuhan katakan, saudara, dalam ayat yang kita baca, "Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Firman Tuhan jelas katakan, saudara, ada dua sikap orang tua yang harus orang tua tunjukkan, yaitu apa? Yaitu jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anak kita. Bagaimana cara orang tua membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita? Saudara, mungkin dengan kata-kata kita, mungkin dengan perbuatan dan sikap kita, mungkin juga dengan kadang kita membandingkan anak orang lain dengan anak kita. Secara tidak sadar, saudara, kita sedang membangkitkan amarah, membangkitkan emosi dari anak-anak kita itu. Dan firman Tuhan katakan, jangan kita membangkitkan amarah anak kita. Tetapi Tuhan katakan, didiklah, besarkanlah sesuai dengan kemauan dan kehendak Tuhan. Saudara, inilah yang harus orang tua tunjukkan dan lakukan supaya berimbang. Kalau anak tadi Tuhan katakan, taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, maka sebagian dari bapak-bapak adalah jangan bangkitkan amarah anak-anak di dalam hati anak-anak. Dan kita harus mendidik mereka, kita harus membesarkan mereka sesuai dengan kemauan dan kehendak Tuhan. Saudara, banyak anak berlaku kurang ajar, berlaku liar, dalam tanda kutip nakal, susah sekali untuk dikendalikan. Saudara, mungkin juga bukan karena anak itu nakal, tetapi mungkin juga karena ada kesalahan ketika kita juga salah mendidik mereka. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 21 juga dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati." Mari kita sebagai orang-orang tua kita ingat apa yang Tuhan sudah pesankan kepada kita. Supaya kita tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak kita, tetapi kita harus mendidik mereka, kita harus membesarkan mereka sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Dan kita jangan sakiti hati anak-anak kita, supaya mereka juga tidak tawar hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keberimbangan itu harus ada, keseimbangan itu harus terjadi. Ketika anak-anak menghormati dan mentaati orang tua, dan orang tua tidak menyakiti hati anak-anak, orang tua juga mendidik anak-anak untuk takut kepada Tuhan, maka kehidupan keluarga dan rumah tangga itu akan sangat indah dan mulia sekali. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan tentang bagaimana sikap seorang hamba kepada tuannya. Paulus mengajarkan supaya seorang hamba harus taat kepada tuannya. Bahkan bukannya sekedar ketaatan, tetapi sebuah ketaatan yang tulus, ketaatan yang sungguh-sungguh, bukan ketaatan yang pura-pura. Paulus katakan, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Seorang hamba juga bukan hanya harus taat,
tetapi harus menunjukkan sikap dan etos kerja yang baik. Bukan hanya bekerja waktu ada tuannya, bukan hanya bekerja waktu diawasi, tetapi bekerja melakukan semuanya yang ditugaskan oleh sang tuan, mengerjakannya dengan segenap hati dan dengan ketulusan hati. Maka di dalam ayat yang ke-8, baik orang merdeka maupun hamba, kalau dia sudah melakukan sesuatu yang baik, maka dia menerima upahnya atau menerima balasannya dari Tuhan. Supaya berimbang, bukan hanya hamba taat kepada tuannya, tetapi bagaimana sikap tuan kepada hambanya. Seorang tuan tidak boleh selalu menekan ataupun mengancam hamba-hambanya. Sebagai seorang tuan harus berlaku adil, berlaku baik, menghargai dan menghormati hak-hak daripada hamba-hambanya. Kenapa saudara? Alkitab menunjukkan bahwa ternyata baik tuan maupun hamba memiliki Tuhan yang sama di surga. Tuhan yang sama itu tidak pernah membeda-bedakan kamu tuan maupun kamu hamba. Alkitab mengajarkan di dalam ayat yang ke-9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Saudara, hari ini kita belajar tentang beberapa hal penting, baik di dalam hubungan dengan keluarga maupun di dalam pekerjaan. Sebagai seorang anak, kita harus taat dan menghormati orang tua. Sebagai orang tua, kita juga tidak boleh membangkitkan amarah anak-anak kita. Bahkan kita juga tetap harus mendidik mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai seorang hamba, kita harus taat melakukan apapun pekerjaan kita dengan penuh ketulusan dan segenap hati kita. Sebagai seorang tuan, kita tidak boleh berlaku semena-mena kepada hamba-hamba kita. Saudara kasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini terus memberkati kita dan terus memperlengkapi kita bagaimana seharusnya kita memiliki sikap di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami pelajari bersama, apa yang sudah kami renungkan hari ini, menjadi satu pembelajaran, pembekalan bagi kami untuk hidup di masa-masa yang akan datang. Kami lebih hidup lagi, kami taat kepada Tuhan, dan kami taat kepada firman Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.